Pilihan hidup yang sering diambil oleh para pecundang adalah ketakutan mengambil resiko. Dulu aku pikir kesuksesan itu cuma soal kemauan belajar dan berkembang. Tapi ternyata ada satu hal yang bikin orang tetap di tempat walaupun udah berusaha mati-matian. Takut mengambil resiko. Skill tanpa keberanian itu percuma. Aku kasih contoh misalnya temenku yang jago videografi. Contoh nih ya, dia udah expert di wedding videografi. Suatu hari ada tawaran buat dokumenter. Harusnya ini peluang bagus kan? Tapi dia nolak. Alasannya, aku nggak punya pengalaman di situ. Aku cuma biasa ngerjain wedding. Iya, kalau usaha weddinganmu itu udah gede ya, udah antri-antri kliennya, ya wajar. Tapi kalau masih merintis, ya sikat aja. Karena mindset kayak gini yang bikin orang nggak berkembang. Padahal dia udah punya dasar skillnya. Kenapa harus takut melangkah? Kenapa harus nunggu pengalaman kalau nggak pernah nyoba? Ini kayak pengelamar, mengeluh harus ada pengalaman kerja 1-2 tahun. Padahal maksud dari pengalaman kerja 1-2 tahun itu hanya untuk menunjukkan kredibilitasmu. Nah, orang-orang yang kayak gini pasti akan kalah sama mereka yang berani ambil resiko. Overthinking bikin gagal sebelum memulai. Aku sering banget ketemu orang setelah mereka tahu aku content creator, mereka bilang, aku kepikiran mau konten. Terus mereka brainstorming sama aku, tapi ujung-ujungnya cuma jadi wacana. Atau ada yang udah mulai tapi cuma beberapa video dan berhenti. Ada juga yang sampai sekarang jadi kreator yang lumayan banyak followersnya, alhamdulillah. Tapi kenapa kebanyakan hanya jadi wacana? Kenapa? Menurutku, karena mereka kebanyakan mikir. Apa ya yang bakal dipikir oleh teman-temanku? Gimana kalau nggak ada yang nonton? Takut ntar dikatain ini itu, so influencer lah, so iyalah. Woi, circle terdekatmu bakal support kamu kalau kamu serius. Dan kalau ada yang ngomongin di belakang, mereka bukan siapa-siapa buat hidupmu. Jadi buat apa peduli sama omongan orang yang nggak peduli sama kamu? Intermezzo. Konten itu investasi, bukan sekedar tren. Apapun kerjaanmu sekarang, kalau kamu kontenin, itu bakal bermanfaat. Bahkan kalau kamu nggak niat jadi content creator besar, setidaknya yang pertama, kredibilitasmu bakal kelihatan. Yang kedua, kamu bakal lebih dikenal oleh orang-orang di industri kamu. Ada ratusan, bahkan jutaan orang yang pengen kerjaan yang lebih baik. Kalau kamu nggak berani nunjukin skill kamu, menunjukkan dirimu berbeda dari ratusan orang itu, gimana kamu bisa bersaing dengan mereka di dunia yang serba digital ini sekarang? Takut ambil resiko sama dengan stuck selamanya. Bayangin, 5 tahun dari sekarang, kamu masih di titik yang sama. Sementara orang-orang yang mulai bersama dengan kamu udah jauh melesat karena mereka berani gagal. Rasa takut itu cuma ilusi yang dibentuk oleh otakmu sendiri. Otakmu cuma membesar-besarkan kemungkinan buruk yang belum tentu bakal kejadian. Kalau kamu nggak berani ambil resiko, kamu kehilangan peluang. Sukses itu butuh eksperimen, dan setiap eksperimen pasti ada resiko gagal. Kalau gagal, ya tinggal belajar dan coba lagi. Gimana cara mulai ambil resiko? Kalau kamu masih takut, coba lakukan 3 langkah ini. Yang pertama, latih dirimu ambil keputusan cepat. Mau ngonten, mulai aja. Jangan kebanyakan mikir. Yang kedua, mulai dari resiko yang kecil dulu. Berani ngomong sama orang baru, ngobrol sama yang lebih sukses, atau coba proyek kecil yang beda dari biasanya. Yang ketiga, dokumentasikan kegagalanmu dan pelajari polanya. Kalau gagal, jangan langsung down. Tulis apa yang bikin gagal, evaluasi, dan ulangi dengan cara yang lebih baik. Jadi, gagal itu bukan akhir, justru itu investasi hidup. Closing statement, keberanian ambil resiko itu memang butuh percaya diri yang tinggi, skill komunikasi yang baik, dan tentunya kemampuan public speaking. Nah, buat yang ada di Surabaya, aku mau ngajak kalian buat ikut gabung komunitas public speaking yang lagi aku kembangkan. Di sini kita bakal latihan ngomong di depan umum, ngasah percaya diri, dan mulai ambil resiko dari hal-hal kecil seperti ini. Kalau kalian tertarik, isi form di link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di bioku. Dan sampai jumpa. Jadi pecundang atau jadi pemenang, pilihan ada di tanganmu. Jangan sampai 5 tahun dari sekarang, kamu nyesel karena nggak berani ambil langkah hari ini. Mulai sekarang, ambil resiko, hadapi ketakutanmu, dan tumbuh. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.